Pernah gak sih kamu ngerasa hidup di negara ini tuh kayak langganan aplikasi premium? Kamu bayar tiap bulan tapi fitur yang kamu butuhin malah di-lock. Oke para netizen yang budiman, selamat datang di Basah. Pajak dibayar rutin katanya buat pembangunan, pelayanan, kesejahteraan. Tapi begitu kamu butuh bantuan, jawabannya silahkan antri dulu. Lucunya saat rakyat teriak kesusahan, pemerintah jawabannya elegan. Kami memahami kondisi Anda, namun aturan tetap harus ditegakkan. Tegas banget. Tapi giliran pejabat yang korupsi atau jalan-jalan pakai anggaran negara, jawabannya jadi adem. Kita hormati proses hukum. Sekarang apa-apa dipajakin. Buka usaha kecil-kecilan di rumah, kena. Jualan online pakai marketplace, kena. Konten di media sosial dapat endorse dikit, kena juga. Bahkan ikut turnamen futsal antar RT, itu pun bisa kena pajak hiburan. Dan ini bukan teori konspirasi ya, emang sekarang tren pajak itu makin kreatif. Bukan hanya usaha besar yang ditarget, yang kecil-kecil pun ikut diburu. Yang penting ada pemasukan, langsung dianggap layak dipotong. Waktu kamu masih susah, negara nggak pernah ikut. Waktu kamu cari kerja, ngelamar sana-sini, nunggu panggilan berbulan-bulan, negara juga diem aja. Waktu kamu mulai usaha, ngutang sana-sini, beli bahan modal awal, negara juga nggak ikut bantuin sama sekali. Tapi giliran kamu mulai dapat penghasilan, langsung datang senyum manis sambil bilang, sekarang giliran kami ikut menikmati. Kalau kamu kerja jadi karyawan, gaji kamu udah dipotong langsung sebelum kamu sempat ngitung. Belum pegang uangnya udah dikurangi. Kayak negara tuh tukang parkir, datangnya pas sudah beres, ngasih tanda senyum, tapi nggak pernah bantu dorong mobil. Kamu bikin konten, pajak penghasilan digital. Kamu olahraga, pajak hiburan. Kamu dagang, pajak UMKM. Kamu beli barang digital, pajak PPN 11%, dan semua dikenakan dengan embel-embel demi kemajuan bangsa. Tapi kamu sendiri pernah ngerasa nggak sih, bangsanya itu maju kemana? Jalan berlubang, fasilitas publik rusak, pengurusan dokumen administrasi susah, situs pemerintah error, bikin apa-apa kalau nggak ada uangnya ya susah. Padahal kamu bayar pajak tepat waktu, tapi pelayanan publik sering telat, bahkan nggak nyampe. Kamu disuruh jujur, transparan, dan patuh, tapi pejabat publik malah hobi flexing. Beli rumah puluhan miliar sambil bilang, itu warisan keluarga. Di satu sisi, rakyat dicek penghasilannya sampai ke rekening pribadi, tapi di sisi lain rekening jumbo pejabat malah dianggap privasi. Aneh kan? Rakyat diminta buka-bukaan, pemerintah malah justru tutup-tutupan. Dan lebih gila lagi, anggaran dari pajak itu sering dipakai buat hal-hal absurd. Contohnya renovasi kantor mentereng, studi banding ke luar negeri tapi hasilnya nihil, acara seremoni yang mewah tapi nggak ada tindak lanjut yang nyata buat rakyat. Kamu pernah nggak lihat laporan ke anggaran toilet sekolah 296 juta per unit? Itu toilet sudah termasuk ada orang yang cebokin kita atau gimana bang? Tiap tahun pajak naik, tiap tahun juga utang negara nambah. Jadi pertanyaannya, uang kita kemana sebenarnya? Karena yang jelas ke dompet rakyat sih nggak mungkin. Kalau iya, nggak mungkin masih banyak yang makan sekali sehari. Nggak mungkin buruh demo minta upah naik terus. Dan nggak mungkin orang tua harus ngutang buat bayar sekolah anaknya. Kamu sadar nggak? Negara ini tuh kayak tukang kredit yang nggak mau rugi. Kalau rakyat sukses, langsung ditagih. Kalau rakyatnya susah, jawabannya cuma, sabar ya, kami juga sedang berbenah. Sementara kamu kerja dari pagi sampai malam, berjuang sendiri, bertahan di tengah ekonomi yang nggak pasti, dikasih imbalan berupa pajak ini belum lunas, silahkan segera dilunasi sebelum kena denda. Tapi ya begitulah, pajak bukan berarti salah, tapi cara negara memperlakukan rakyat seolah-olah mereka ini ATM berjalan. Itu yang bikin orang muak. Kalau rakyat harus taat, maka pemerintah juga harus amanah. Jangan cuma bisa nagih tapi nggak bisa ngasih. Dan yang terakhir, kata mereka pajak itu untuk membangun negeri, tapi yang kebangun duluan malah rekening pejabat, bukan jalan desa. Yang mulus itu juga bukan trotoar tapi kulit mereka habis treatment pakai anggaran dinas. Kita disuruh patuh padahal mereka aja masih suka nyolong sambil senyum di podium. Kita bayar PPN, tiap beli mie instan duitnya dipakai studi banding soal kemiskinan ke Swiss. Hebat. Kemiskinan dicari di negara dengan jam tangan harga rumah. Rakyat disuruh hidup sederhana tapi pejabatnya hidupnya luar biasa. Bahkan sampai luar negeri bawa rombongan padahal urusan dalam negeri aja masih kacau men. Kita ini rakyat bukan sapi perah, tiap dipotong disuruh diam dan sabar, tapi giliran ngeluh dikit dibilang anti pemerintah. Lah gimana? Pajak jalan terus tapi logika pemerintah sering mogok. Jadi kalau nanti kamu lihat rakyat mulai males bayar pajak, bukan karena gak cinta negara, tapi karena negara sering bertingkah kayak pacar matre, mintanya banyak kasihnya nol, ghosting pula saat dibutuhin. Udah dulu ya,
Berhubung saya mau datang ke undangan sunatnya anak Leonardo DiCaprio, kalian tulis aja kalau kesah di kolom komen. Tenang, semuanya saya nggak tanggung jawab. Dan jangan lupa subscribe juga sih.